Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Big Data akan mempresentasikan rangkuman e-book yang berjudul Bisnis Big Data, Data Mining, and Machine Learning. Kelompok kami terdiri dari Alexander, Reza, Priyadi, Rizky, dan saya sendiri Tiara. Chapter pertama yakni hardware atau perangkat keras. Hardware ini menjadi fondasi utama dalam sistem Big Data. Ada 5 komponen penting. Pertama, penyimpanan, CPU, GPU, memori, dan jaringan. Pentingnya penyimpanan data dalam Big Data yaitu menyimpan data memungkinkan penyimpanan catatan riwayat untuk memprediksi kejadian di masa depan. SSD ini lambat, sedangkan SSD cepat tapi mahal. Solusinya yakni strategi hybrid untuk efisiensi. Selanjutnya, tentang penyimpanan atau disk. Ukuran disk ini mempengaruhi waktu akses. Dengan disk yang lebih kecil, maka memberikan akses lebih cepat, terutama jika perangkat lunak dapat memanfaatkan konfigurasi multidisk. Terkait CPU, pengertian CPU ini ada 2, yakni CPU sebagai casing plastik dan baja yang menampung elemen penting komputer seperti catu daya, motherboard, dan lain-lain. Dan kedua, CPU sebagai chip pemrosesan di dalam casing tersebut. Insinyur Intel mengamati bahwa tren peningkatan kecepatan akan menghasilkan panas yang sangat tinggi, sehingga chip multicore digunakan untuk mengatasi masalah panas. Akses CPU ke memori lebih cepat dari disk. Selanjutnya terkait GPU atau Graphical Processing Unit. GPU ini dulunya untuk grafis, kini digunakan untuk analitik. Keunggulannya adalah komputasi paralel, yakni cepat dan efisien untuk data yang besar. Selanjutnya terkait memori. RAM ini menjembatani CPU dan penyimpanan. Dukungan 64 bit memungkinkan penggunaan memori besar dan mempercepat analisis data. Selanjutnya terkait jaringan. Jaringan ini adalah hal penting dalam sistem terdistribusi. Koneksi standar untuk klaster komputasi analisis sebesar 10 GB Ethernet dengan kecepatan transfer data 4 GB per detik masih lambat. Maka penggunaan jaringan harus diminimalkan untuk pergerakan data yang tidak penting. Chapter kedua ini terkait sistem terdistribusi. Sebelum era komputer elektronik, komputer merujuk pada orang yang melakukan perhitungan numerik. Komputasi terdistribusi sudah ada sejak 1990-an. Proyek seperti Setia Home contoh awal pemanfaatan komputer rumahan. Selanjutnya, sistem MPP dan klaster semakin terjangkau, membantu organisasi menganalisis data besar dengan variabel kompleks secara efisien. Ada 2 kelompok utama, pertama basis data dan sistem file terdistribusi seperti Hadoop yang kini mendominasi. Komputasi basis data. RDBMS ini atau sistem manajemen basis data relasional sudah ada sejak 70-an. Ini itu adalah tempat umum untuk menyimpan data organisasi. Untuk kecepatan lebih digunakanlah IMDb, tapi biayanya tinggi dan volatilitasnya tinggi juga. Selanjutnya, basis data pemrosesan paralel masif atau MPP cocok untuk skala besar, melibatkan klaster, server yang menyimpan data di beberapa hard disk dan proses data langsung tanpa pindah ke platform analitik. Hadoop ini dikembangkan oleh Doug Cutting, dikenal karena kemampuannya untuk menyimpan dan mengelola data dalam volume yang besar pada perangkat keras komoditas. Hadoop ini dipakai oleh Facebook dan Yahoo loh. Namun, belum siap untuk mining langsung. Hadoop menawarkan biaya komputasi yang lebih rendah dibandingkan MPP atau RDBMS. Namun, data yang disimpan di Hadoop biasanya tidak siap untuk penambangan data dan seringkali digabungkan dengan data repositori lainnya. Pendekatan hibrida dalam penyimpanan data diperkirakan akan terus berkembang.
Nah, ketika mempertimbangkan platform penambangan data berkinerja tinggi, ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, antara lain keluhan pengguna, kesesuaian software, ukuran data, pertumbuhan data, tipe data, pergerakan data, atau proyek selesai. Nah, keputusan platform bergantung pada kebutuhan dan kondisi masa depan sih. Maka bisa kita perhatikan untuk jaringan, disk memori, dan CPU-nya. Chapter 3 terkait alat analisis. Nah, alat analisis ini penting dalam menjawab tantangan bisnis. Pemilihan alat dilakukan sejak awal sebelum proyek dimulai. Nah, pertama WK. WK ini mudah digunakan dan open source. Cocok untuk pemula, tapi kurang optimal untuk data yang besar. Nah, RAM sangat berpengaruh. Selanjutnya, yakni bahasa Java dan JVM. Java ini fleksibel dan banyak dipakai di platform analitik. JVM sekarang menjadi semakin cepat dan efisien untuk big data. Selanjutnya, Scala. Scala ini menggabungkan efisiensi pengembangan Java dengan pemrograman fungsional dan sintaks yang lebih ringkas. Scala menggabungkan OOP dan fungsional. Sintaks lebih ringkas daripada Java. Selanjutnya, Clojure. Clojure ini adalah bahasa fungsional dan dialek Lisp yang mendukung skrip dan konkurensi. Clojure ini menggunakan struktur data yang tidak dapat diubah, menghilangkan masalah desain keamanan UTAS. Clojure memperlakukan data secara holistik dan menyediakan dengan cara yang mudah untuk memproses struktur data yang komprehensif. Selanjutnya R ini adalah awalnya populer di akademisi, kini digunakan di industri. R ini mendukung Hadoop dan pemrosesan skala besar lewat paket Hadoop. Selanjutnya Python. Python ini mudah dipelajari dengan pustaka lengkap. Meski lambat, dapat diintegrasi dengan C atau C++ untuk mempercepat proses numeriknya. Python ini punya pustaka kuat seperti NumPy, SciPy, Scikit-learn, dan lain-lain. Sebenarnya ini fleksibel, tapi membutuhkan ide. Jadi ini membuat agak sulit bagi pemula. Selanjutnya adalah SAS. SAS ini adalah software komersial kuat, dipakai di intelijen bisnis, statistik, dan mining. Keunggulannya yakni dokumentasi lengkap dan kompatibilitas mundur. Nah, yang terakhir ini adalah approach dalam SAS memudahkan analisis seperti regresi dan statistik deskriptif. Contoh dari prosedur dalam SAS ini adalah PROGREG dan PROGUnivariate. PROGREG sendiri ini adalah digunakan untuk membangun model regresi, sedangkan PROGUnivariate untuk melakukan analisis statistik dan deskriptif pada satu variabel. Nah, ini adalah contohnya, yakni rumus menghitung rata-rata untuk variabel tertentu. Nah, dalam bahasa komputer tuh stepnya bisa dituliskan dengan kode seperti ini. Nah, kalau dilihat kodenya lumayan panjang. Nah, ada cara lain, yaitu ada alternatifnya dengan rumus yang di bawahnya. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin Bapak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reski Nurdalia Ruslan. Saya akan membahas chapter 4, yaitu model prediktif dan metodologi data mining. Modeling prediktif ini adalah proses menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola dan membuat prediksi di masa depan. Ini merupakan salah satu tugas utama dalam data mining yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti statistik dan pembelajaran mesin. Untuk yang kedua, yaitu proses membangun model prediktif. Ada beberapa tahapan dalam proses pembangunan model prediktif ini, yaitu pertama persiapan data, analisis eksplorasi data,
membangun model awal dan iterasi model. Untuk selanjutnya ada metodologi SEMA. Untuk SEMA ini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama ada sample, explore, modify, model, dan assess. Untuk setiap tahapan ini bertujuan untuk memahami dan menyaring data sebelum pemodelan dilakukan. Selanjutnya SEMA dan era Big Data. SEMA ini sendiri adalah proses logis yang dapat diterapkan pada data dengan ukuran dan kompleksitas apapun. Dengan sistem yang lebih kuat, proses pengambilan sampel akan menjadi kurang penting karena kemampuan pengolahan data yang lebih besar. Untuk basis data analitik besar ini dapat diadaptasi menggunakan SEMA, memungkinkan organisasi untuk menerapkan metodologi ini dalam konteks big data secara efektif. Selanjutnya ada model prediktif, klasifikasi biner, dan bertingkat. Klasifikasi biner ini model yang paling umum yang digunakan dalam mengambil keputusan ya atau tidak ya, dengan probabilitas kejadian, berguna untuk keputusan cepat dan kejadian langka. Untuk klasifikasi bertingkat ini, perluasan klasifikasi dari biner dengan lebih dari 2 tingkat. Selanjutnya ada prediksi interval dan penilaian model prediktif. Prediksi interval ini digunakan untuk target dengan nilai kontinu, sedangkan penilaian model ini akan menentukan model terbaik dengan mempertimbangkan transformasi data, algoritma, dan parameter yang digunakan. Selanjutnya ada ukuran penilaian dan matriks keputusan. Untuk data ini menjelaskan ukuran evaluasi model prediktif seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada lift dan guide dalam evaluasi model. Teknik statistik seperti ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam menemukan kasus positif. Setelah itu sebenarnya apa sih pemodelan prediktif itu? Untuk pemodelan prediktif itu sendiri merupakan aplikasi di berbagai industri seperti keuangan, pemasaran, dan kesehatan, serta merupakan langkah umum dalam membangun model prediktif. Untuk teknik pemodelan prediktif ini ada beberapa metode yang populer seperti regresi linear, biasanya memprediksi nilai numerik, regresi logistik untuk memprediksi hasil biner, ada random forest yaitu mengukur akurasi tinggi lewat dengan banyak aturan. Terakhir ada jaringan neural dan SVM yaitu untuk klasifikasi kompleks seperti teks dan suara. Slide selanjutnya, sebenarnya mengapa sih pemodelan prediktif itu harus mencoba beberapa teknik? Itu dikarenakan model itu tidak universal. Asumsi dan bias itu setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dalam mengolah data. Selanjutnya ada pendekatan brute force dalam pemodelan. Pendekatan brute force ini menjelaskan strategi yang mencoba berbagai algoritma dan parameter untuk menemukan hasil terbaik. Untuk selanjutnya ada matriks evaluasi model, yaitu menjelaskan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Sekian, itu tadi penjelasan mengenai chapter 4. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo. Oke, untuk selanjutnya di slide ke-43 saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Alexander Bima. Oke, jika hanya ada satu sisi yang menjauhi dari garis, kemungkinan besar menunjukkan
outlier atau kemiringan distribusi. Plot yang diprediksi jika disandingkan dengan aktual menunjukkan seberapa baik garis regresi memprediksi nilai yang sedang diobservasi dengan nilai yang sudah ada. Rangkaian Likuk juga digunakan untuk mendeteksi outlier dengan menilai nilai yang ada. Dapat menentukan pengaruh observasi dalam penyesuaian garis regresi. Lalu selanjutnya asumsi model regresi. Asumsi model regresi linear penting untuk diperhatikan dan dipahami bahwa dalam praktik penambangan beberapa data asumsi dilanggar hingga pada tingkatan tertentu. Beberapa cara untuk mengatasi asumsi ini termasuk menggunakan teknik pemodelan regresi yang lebih canggih yang akan dibahas. Asumsi data untuk regresi linear adalah tidak ada kesalahan pengukuran pada nilai target setiap input variabel yang diamati, lalu ada hubungan variabel dependen seluruh variabel independen bersifat linear, pengamatan bersifat independen. Selanjutnya teknik regresi tambahan. Berikut adalah daftar teknik regresi tingkat lanjut yang berguna dalam penambangan data dengan data besar. Pengamatan akan lebih ketat dan hubungan variabel lebih kompleks. Yang pertama, regresi adaptif sesuai dengan model regresi adaptif multivariat, yaitu teknik regresi non-parametrik yang menggunakan spline regresi dan metode penilaian model. Model adaptif umum bersifat non-parametrik. Lalu selanjutnya ada pemulusan sebaran yang diperkirakan secara lokal menggunakan metode regresi lokal. Lalu selanjutnya ada regresi ortogonal, metode komputasi Gentleman-Givens. Lalu selanjutnya regresi kuadrat kecil secara parsial menyeimbangkan dengan variasi variabel prediktor atau input. Regresi bahaya proporsional menggunakan model Cox untuk menyesuaikan. Model regresi ke data kelangsungan hidup yaitu yang pertama ada regresi kuantil, digunakan untuk mengaplikasikan efek kovariat pada kuantil yang bersyarat dari variabel respons. Regresi robust menggunakan estimasi Huber M dan estimasi nilai breakdown tinggi untuk menyesuaikan model. Aplikasi di era Big Data. Analisis regresi merupakan metode permodelan prediktif mendasar bagi mahasiswa statistika. Juga berpotensi menjadi ide dan bersifat inovatif juga bagi yang berasal dari bidang selain bidang komputer. Lalu selanjutnya dilansir dari seorang praktis pendidikan universitas ternama, bahwa pengalamannya mengatakan bahwa regresi masih merupakan metode dominan yang digunakan untuk prediktif. Bisa dikaitkan dengan banyak faktor, mulai dari mudahnya menjelaskan output, lalu hasilnya dapat digunakan untuk menentukan faktor kunci dalam model, atau kadang disebut variabel pendorong atau KPI. Dan juga metode tersebut diparalelkan sehingga digunakan pada hampir semua kapasitas permasalahan. Lalu kita ada model linear umum. Model linear umum pada tahun 1972 oleh John Elder dan Robert Wedderburn mendefinisikan model linear umum sebagai kerangka kerja terpadu untuk probit dalam mengajar banyak pelajaran. Deskripsi model itu menghapus batasan untuk menghalangi jenis masalah tertentu dan menawarkan fleksibilitas untuk mengakomodasi variabel respons yang kurang terdistribusi. Model linear umum itu dicirikan menjadi 3 komponen. Yang pertama ada distribusi probabilitas variabel respon YI dapat berubah distribusi apapun eksponensial. Lalu yang kedua, model linear yang mencakup variabel penjelas dan parameter model komponen sistematis. Lalu yang ketiga, fungsi link menggambarkan hubungan antara komponen sistematis dan acak. Contoh GLM probit, di North Carolina ada peneliti meneliti efektivitas senyawa tertentu dan membunuh hama. Pertimbangan contoh umum ini untuk memodelkan apakah seekor serangga mati karena dosis bahan kimia beracun dalam pestisida. Beberapa dosis berbeda diterapkan pada sampel serangga, dan data dikumpulkan mengenai seberapa banyak serangga yang bertahan pada dosis tertentu. Grafik di bawah, grafik gambar 58 itu menunjukkan proporsi serangga yang mati.
Oke, selanjutnya ada di gambar 5.9. Bisa diperhatikan cara sederhana untuk mengklasifikasikan antara kedua kelompok ukuran kecocokan model. Pengujian di mana nilai kecil menunjukkan kecocokan model yang buruk dan nilai kecil menunjukkan kecocokan model yang baik. Karena nilai kecil itu buruk, signifikan P nilai P adalah probabilitas untuk memperoleh hasil yang tidak ekstrim ini ketika 0 hipotesisnya benar untuk nilai kecil bagus. Selanjutnya DF beta dan statistik DF beta standar adalah ukuran lainnya yang berpengaruh observasi individual terhadap kecocokan model. Contoh pengukuran DF beta yang tak terstandar diplot terhadap jumlah observasi ditunjukkan pada gambar 5.10. Lalu selanjutnya masih di aplikasi era Big Data, jaringan saraf tiruan dikembangkan pada paruh terakhir abad ke-20. Terinspirasi oleh model matematika dari neuron biologis, struktur inti di otak yang memungkinkan pembelajaran dalam model ini, yang dipaparkan oleh ilmuwan neurofisiologi Warren McCulloch dan ahli logika Walter Pitts pada tahun 1943. Sebuah neuron menyala, yaitu output menjadi 1 ketika jumlah input eksitatorinya lebih besar dari nilai ambang batas dan tidak ada pada input yang menghambat bernilai 1. Gambar 11 adalah representasi dari konsep aslinya, 5.11. Nah, kita dari di gambar 5.12, diagram persepsi sederhana pada akhir tahun 1950-an, Frank Rosenblatt menggunakan jaringan neuron yang mirip dengan neuron McCulloch-Pitts yang disebutnya perseptron untuk mengidentifikasi gambar huruf digital dengan benar dengan memberi bobot masukan ke neuron dan kemudian mengoptimalkan bobot tersebut menggunakan algoritma pembelajaran perseptron. Oke, selanjutnya, namun sebuah perseptron hanya dapat dilatih untuk mengklasifikasikan pola-pola yang termasuk dalam kelas yang dapat dipisahkan secara linear kelas, yang mana sebuah hyperbidang dalam ruang masukan dapat memisahkan semua pola dengan tepat, yang seperti ditunjukkan pada gambar 5.13 di bawah ini. Oke, selanjutnya ada pembahasan masih tentang gambar 5.13, kurangnya kemampuan untuk memodelkan hubungan nonlinear dalam data ditunjukkan dalam buku Perceptrons karya Marvin Minsky dan Seymour Papert pada tahun 1969. Buku ini menjadi kontroversial karena analisisnya tentang keterbatasan perseptron ditafsirkan bahwa keterbatasan ini akan mencegah jaringan saraf yang diperluas untuk memecahkan masalah dunia nyata yang lebih rumit. Analisis ini menarik dari kontroversi tentang perseptrons dijelaskan oleh Jordan B. Pollack dalam ulasannya tahun 1999. Terobosan untuk jaringan saraf terjadi pada tahun 1980-an setelah fungsi aktivasi squashing yang dapat dibedakan, misalnya logistik dan lain-lain, menggantikan fungsi aktivasi langkah yang tidak dapat dibedakan dalam perseptron. Saat kita berada di awal tahun 2014, jaringan saraf digunakan dalam berbagai bidang untuk memodelkan segala hal, mulai dari penipuan kartu kredit, lokasi terbaik untuk mengebor sumur minyak, saham apa yang bisa diinvestasikan, cara menemukan wajah dalam gambar, kemungkinan seseorang akan menanggapi iklan, seseorang kemungkinan tertular penyakit, dan apakah obatnya mungkin untuk menyembuhkannya. Dalam masalah regresi nonlinear, fungsi nonlinear dari variabel input dapat ditemukan dengan optimal bobot fungsi nonlinear y dalam kurung w x, di mana x sama dengan vektor variabel input yang diketahui, lalu yang y sama dengan keluaran yang diketahui, w sama dengan vektor yang akan dihitung. Oke, selanjutnya ada di gambar 5.14, jaringan syaraf 3 lapisan standar.
Gambar tersebut menunjukkan fungsi output Y Z dikali Z WX sama dengan O Z titik H dikali W titik X, di mana vektor X sama dengan variabel input, vektor W adalah bobot di antara lapisan input neuron lapisan tersembunyi, fungsi H adalah fungsi aktivasi neuron lapisan tersembunyi, vektor Z bobot antara neuron lapisan tersembunyi dan neuron lapisan keluaran, fungsi O sama dengan fungsi aktivasi neuron lapisan keluaran. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai jaringan seperti ini yang digeneralisasikan untuk mencakup beberapa lapisan tersembunyi disebut sebagai multiplayer perceptrons atau MLP. Namun istilah jaringan saraf telah diterapkan pada berbagai arsitektur lain. MLP biasanya digunakan untuk dua jenis masalah, yaitu menentukan jumlah neuron pada lapisan keluaran. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah lapisan keluaran dan lapisan kesalahan. Yang pertama, masalah regresi. Adalah masalah yang mengharuskan Anda untuk memprediksi nilai numerik sebagai respon terhadap vektor input yang diberikan. Lalu yang kedua adalah masalah klasifikasi. Adalah masalah yang mengharuskan Anda memprediksi apakah vektor masukan tertentu termasuk dalam salah satu dari beberapa kelasnya. Oke, selanjutnya di gambar 5.15 menunjukkan dua fungsi output seperti yang tertera pada slide yang kita saksikan saat ini, di mana vektor X adalah variabel input, vektor W adalah bobot antara lapisan input dan lapisan tersembunyi sel saraf. Fungsi H diartikan sebagai fungsi aktivasi neuron lapisan tersembunyi. Lalu ada pada gambar 5.15. Vektor Z1 di mana diartikan sebagai bobot antara neuron lapisan tersembunyi dan neuron keluaran pertama. Vektor Z2 bobot antara neuron lapisan tersembunyi dan neuron keluaran kedua. Fungsi O fungsi aktivasi neuron lapisan keluaran. Dalam contoh ini, setiap neuron keluaran dapat mewakili satu dari dua kelas yang mungkin, di mana setiap vektor pemasukan dapat menjadi anggota. Untuk melatih jaringan saraf, Anda memerlukan metode untuk menghitung bobot. Menghitung bobot yang akan meminimalkan fungsi objektif yang sangat non-linear. Selanjutnya, ada metode penurunan gradien menggunakan gagasan bahwa jika Anda mulai dari titik awal yang dipilih secara acak, atau satu set bobot awal yang dipilih secara acak, dan perlahan bergerak ke arah gradien negatif dan fungsi objektif. Saat menggunakan metode penurunan gradien, Anda harus memutuskan seberapa jauh panjang radian negatif untuk bergerak di sepanjang langkah. Beberapa pertimbangan utama saat bekerja dengan jaringan saraf adalah yang pertama, nilai awal. Ketika bobot jaringan saraf mendekati 0, model didekati dengan regresi linear model. Lalu selanjutnya overfitting. Salah satu kekhawatiran terbesar saat menggunakan data historis untuk mengembangkan model yang memprediksi masa depan adalah overfitting. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah data validasi. Untuk menyesuaikan overfitting, itu salah satu jawaban yang baik adalah menggunakan validasi yang validasi silang selama pelatihan. Yang keempat, skala masukan. Skala variabel masukan mempengaruhi bobot awal. Lalu yang terakhir, jaminan minimum global. Karena tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan, maka kesalahan tersebut bersifat non-konveks. Oke, selanjutnya di contoh dasar jaringan saraf. Sir Ronald Fisher mengumpulkan data tentang 3 jenis iris. Ia mengumpulkan dari 0 dan deviasi standar 1 sebelum memulai membangun pengukuran panjang kelopaknya, lebar kelopaknya, panjang sepalnya, dan model Anda. Ini akan memastikan bahwa semua variabel input mendapatkan lebar sepal. Dengan menggunakan keempat ukuran interval ini, tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan dengan benar pengukuran ini dari 3 spesies dari iris, Virginica, versicolor, dan setosa.
Oke, pengaturan jaringan tersebut terdiri dari 4 neuron masukan, 5 neuron tersembunyi, dan 3 neuron target seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.16. Bobot awal antara neuron dan neuron tersembunyi diinisialisasi secara acak. Selanjutnya, baru-baru ini, istilah deep learning telah digunakan secara luas untuk menggambarkan metode pembelajaran mesin yang dapat mempelajari konsep yang lebih abstrak, terutama di bidang pengenalan gambar dan pemrosesan teks, dibandingkan metode yang tersedia sebelumnya, misalnya jaringan saraf dengan 3 atau lebih lapisan tersembunyi telah terbukti bekerja cukup baik dan pada tugas seperti mengenali angka tulisan melihat pada gambar 5.17. Pohon keputusan dan regresi. Metode berbasis pohon telah lama populer dan permodelan prediktif. Popularitasnya sebagian besar disebabkan kesederhanaan dan kekuatan prediktifnya serta sedikit asumsi. Mulailah dengan serangkaian data pelatihan dengan lihat variabel input serta levelnya sesuai untuk menentukan kemungkinan titik pemisahan. Setiap titik pemisahan kemudian dievaluasi untuk menentukan pemisahan mana yang terbaik. Terbaik dalam kasus ini menciptakan himpunan subgrup yang paling murni. Gambar 5.18 menunjukkan pohon di mana kumpulan data asli wilayah A pertama kali dibagi variabel Y berdasarkan apakah nilainya kurang dari 2 wilayah B atau lebih besar atau sama dengan 2 dalam kurung C wilayah C, kemudian dibagi lagi menjadi 2 wilayah. Daerah yang sama ini ditunjukkan pada gambar 5.19 sebagai ruang masukan yang dipartisi. Ruang masukan yang dipartisi hanya menunjukkan daun pohon. Pertumbuhan terus berlanjut hingga titik pemberhentian tercapai. Kondisinya yang termasuk data tidak mencukupi pemecahan tambahan, tingkat kesalahan daripada menggunakan kumpulan data terpisah. Variabel dievaluasi untuk melihat mana yang memberikan pemisahan paling murni, seperti yang Anda lihat. Perpecahan tidak meningkatkan kesesuaian model atau pohon telah mencapai kedalaman tertentu. Selamat siang. Selanjutnya adalah teknik pemodelan prediktif umum. Yang pertama yaitu mesin vektor dukungan. Penting untuk menentukan cara untuk mengetahui garis mana yang terbaik di antara pilihan yang tak terbatas. Karena kita ingin memisahkan kedua kelas, kita mendefinisikan garis terbaik sebagai garis yang memaksimalkan jarak tegak lurus dari titik manapun di kedua sisi garis. Dalam praktiknya, hal ini terwujud ketika jarak ke titik terdekat di atas garis sama dengan jarak ke titik terdekat garis tersebut. Kemudian, segmen garis digunakan untuk menggambarkan jarak dan membantu memvisualisasikan konsep tersebut. Dengan memaksimalkan bidang pemisah, kita meningkatkan kemungkinan pengamatan baru dapat diklarifikasikan atau diklasifikasikan dengan benar. Kemudian, garis margin pada SPM sejajar dengan garis pemisah dan jarak dari masing-masing margin ke garis pemisah sama dengan jarak dari titik terdekat ke garis pemisah. Tujuan dari SPM ini adalah untuk memaksimalkan margin agar klasifikasi data baru dapat lebih akurat. Titik-titik yang berada tepat di margin tersebut merupakan adalah vektor pendukung. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar 5.24. Kemudian, ketika konsep SPM digeneralisasi dari 2 ke 3 dimensi, garis pemisah dan batas berubah menjadi bidang pemisah dan batas. Pada dimensi yang lebih tinggi, istilah yang digunakan adalah bidang hyper. Pembahasan sebelumnya mengasumsikan pemisahan kelas secara linier, namun pada kasus tertentu, seperti pada gambar 5.25, tidak ada garis yang bisa memisahkan kedua kelas sepenuhnya. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 1995, Corina Cortez dan Vladimir Papnik mengembangkan SPM dengan
margin lunak yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah kesalahan klasifikasi sekaligus meminimalkan margin. Jika nilai C pada SPM besar, model akan lebih fokus meminimalkan kesalahan klasifikasi. Sedangkan jika C kecil, model akan memprioritaskan margin yang lebar. Margin yang terlalu kecil bisa menyebabkan overfitting, sehingga kesalahan pelatihan rendah. Kesalahan pada data validasi bisa meningkat. Kemudian, apa saja sih kelemahan utama dari SPM ini? Yang pertama, hanya untuk klasifikasi biner. SPM secara dasar hanya untuk masalah klasifikasi data dua kelas. Untuk multi kelas, perlu membangun banyak model biner yang memperumit proses dan membutuhkan proses tambahan. Kemudian yang nomor 2, tidak cocok untuk target numerik. SPM tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel interval seperti gaji atau usia, serta kurang cocok untuk regresi. Kemudian yang ketiga, interpretasi model terbatas. SPM sulit diinterpretasikan, tidak seperti pohon keputusan atau regresi yang menghasilkan yang hasilnya lebih mudah dipahami. Kemudian yang keempat, menghasilkan probabilitas langsung. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, yaitu diagnosis. Tidak ada broad diagnosis standar untuk menilai kualitas model SPM. Hanya dapat mengandalkan validasi silang atau data validasi independen. Kemudian ada yang namanya klasifikasi jaringan metode Bayesian. Thomas Bayes adalah seorang pendeta Protestan Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai matematikawan amatir. Beliau mengembangkan teorema Bayes yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan menggunakan konsep probabilitas sebab akibat terbalik. Pada masa itu, probabilitas masih terbatas pada permainan peluang. Bayes membuat eksperimen pemikiran dengan meletakkan bola secara acak di atas meja, lalu menempatkan bola-bola lain secara acak dan meminta asisten untuk menentukan posisi relatif bola pertama terhadap bola-bola berikutnya. Dengan semakin banyaknya bola yang ditempatkan, akan memperkirakan posisi bola yang pertama dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi berdasarkan informasi posisi bola yang lain. Kemudian, klasifikasi jaringan metode Bayesian. Pada metode Bayesian terdapat 3 istilah utama, yaitu prior, probabilitas keyakinan awal, kemudian likelihood, probabilitas data baru berdasarkan hipotesis, dan yang terakhir adalah posterior atau probabilitas keyakinan yang diperbarui. Meskipun awalnya diabaikan dalam statistik, prinsip Bayesian sering digunakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam mengemudi, ada remaja yang umur 16-24 tahun. Lebih berisiko mengalami kecelakaan dibandingkan orang dewasa umur 25-69 tahun. Meskipun remaja memiliki keunggulan fisik seperti penglihatan dan refleks yang baik, remaja hanya 10% populasi, tetapi tidak terlibat dalam 12% kesalahan fatal, yang juga cenderung lebih serius. Ini menyebabkan atau studi ini menunjukkan remaja lebih mudah terganggu oleh percakapan dalam mengemudi. Jadi, faktor utama keselamatan berkendara bukan hanya perilaku yang direncanakan oleh remaja. Kemudian, selanjutnya, remaja meskipun memiliki keunggulan fisik yang masih kuat, seringkali kurang mampu mengantisipasi bahaya saat berkendara karena minimnya pengalaman. Ini berkaitan dengan perilaku Bayesian yang secara alami dilakukan oleh manusia, yaitu dari pengalaman. Kita belajar memprediksi apa yang akan terjadi dan fokus pada hal-hal yang relevan. Misalnya, saat mengemudi dan menilai situasi di perempatan atau jalan yang bebas hambatan, pengemudi berpengalaman dapat mengenali tanda-tanda bahaya secara
naluriah, sedangkan remaja belum memiliki prior atau pengetahuan awal yang cukup untuk membuat prediksi yang akurat. Kemudian pada jaringan Bayes, pada studi tentang efek pengobatan pereda nyeri pada pasien lanjut usia yang memiliki penyakit nyeri kronis digunakan pada data seperti tabel 5.5 yang memuat 4 variabel input, yaitu perawatan, A, B, dan placebo, kemudian jenis kelamin, usia, dan durasi keluhan. Perawatan dan jenis kelamin merupakan variabel nominal, sedangkan usia dan durasi, yaitu sebelum pengobatan, adalah variabel interval yang telah dikelompokkan. Selanjutnya yaitu pembelajaran parameter. Apa itu pembelajaran parameter? Yaitu distribusi probabilitas bersyarat untuk variabel perawatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu tabel 5.7. Estimasi probabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu estimasi maksimum, likelihood berdasarkan frekuensi, dan metode Bayesian. Kedua metode ini adalah untuk memberikan hasil yang hampir sama jika ukurannya sampelnya besar. Namun, metode Bayesian memiliki keunggulan, di mana jika ada level baru pada variabel yang belum pernah muncul sebelumnya, metode ini masih dapat memperkirakan probabilitasnya. Sedangkan estimasi maksimum likelihood akan menghasilkan probabilitas 0 karena model bersifat perkalian. Jika salah satu probabilitas 0, hasilnya juga akan 0. Kemudian untuk pembelajaran parameter, dengan model kita dapat mempelajari parameter distribusi probabilitas bersyarat, yaitu P dalam kurung X garis Y, di mana Y adalah target atau nyeri, dan X, Y adalah variabel input, yaitu pengobatan, jenis kelamin, usia, dan durasi. Estimasi kemungkinan maksimum dilakukan dengan menghitung frekuensi gabungan X, Y, dan Y. Lalu membaginya dengan frekuensi Y hingga didapat rumus P dalam kurung X, Y garis Y sama dengan frekuensi X, Y, Y dibagi dengan frekuensi Y. Dapat dilihat pada tabel 4.6. Kemudian pembelajaran parameter selanjutnya yaitu estimasi probabilitas bersyarat dengan maksimum likelihood, dan metode Bayesian akan menghasilkan nilai yang hampir sama jika ukuran sampelnya besar. Namun, metode Bayesian memiliki keunggulan, yaitu jika ada level baru pada variabel yang belum pernah muncul sebelumnya, metode ini tetap dapat memperkirakan probabilitas. Sedangkan maksimum likelihood akan menghasilkan probabilitas 0 karena model bersifat perkalian. Jika salah satu probabilitas 0, maka hasilnya juga akan 0. Dengan mempelajari jaringan Bayesian ini, jaringan Bayesian dapat pembelajaran terbimbing dan tidak terbimbing, yaitu pelajaran tak terbimbing di mana tidak ada variabel target. Struktur jaringan hanya direct accurate graph atau DAG. Kemudian untuk pelajaran terbimbing, fokus pada variabel sekitar target, yaitu orang tua, anak, dan pasangan orang tua anak. Mempelajari jaringan Bayesian, perbedaan struktur berdasarkan jenis tautan antar metode, dari target ke input, input ke target, dan antar input, serta apakah pasangan target diizinkan. Kemudian, untuk pembelajaran struktur jaringan menggunakan metode maksimum spanning tree atau TAN, menggunakan informasi mutual antar metode input. Kemudian selanjutnya yaitu inferensi dalam jaringan Bayesian. Setelah membangun jaringan Bayesian, kita dapat menghitung probabilitas kondisi tertentu berdasarkan pengamatan variabel lain. Keunggulan jaringan Bayesian ini adalah efektif, banyak paket,
Saya lanjutkan, yaitu setelah membangun jaringan Bayesian, kita dapat menghitung probabilitas kondisi tertentu berdasarkan pengamatan variabel lain. Adapun keunggulan jaringan Bayesian ini yaitu efektif untuk pemodelan prediktif dan pemilihan variabel. Kemudian banyak paket perangkat lunak yang mendukung berbagai struktur jaringan. Kemudian selanjutnya yaitu mampu menangani data dengan ratusan ribu kolom, termasuk data padat, tergantung pada implementasi. Contohnya, pada kasus alarm rumah, di mana pembobolan atau B merupakan true, kemudian gempa bumi yaitu E ada false, kemudian menelpon M ada true, dan tidak merespon J ada false. Berapa probabilitas alarm A berbunyi? Nah, jawabannya bisa dilihat pada rumus yang ada di layar. Kemudian selanjutnya yaitu metode assembly. Metode assembly, baking, boosting, dan random forest dapat saya jelaskan satu persatu, yaitu metode assembly, kombinasi antara dua atau lebih model untuk meningkatkan akurasi prediksi, bisa cara voting atau averaging. Kemudian baking atau bootstrap aggregating, yaitu mengambil sampel secara acak dengan penggantian dari data pelatihan. Setiap model dibangun dari sampel yang berbeda. Selanjutnya, model akhir adalah agregasi dari semua model, efektif terutama untuk pohon keputusan dan dapat dilakukan secara paralel. Metode assembly ini juga ada random forest, yaitu assembly dari banyak pohon keputusan yang lemah, kemudian menggunakan sampling acak pada pengamatan dan variabel untuk setiap pohon. Selanjutnya memastikan semua variabel dipertimbangkan untuk mengurangi dominasi variabel tertentu. Selanjutnya yaitu aturan praktis. Gunakan akar kuadrat jumlah variabel kandidat untuk variabel pohon. Parameter penting dalam random forest yaitu jumlah pohon, jumlah variabel yang dicoba per pohon, jumlah pemisahan yang dipertimbangkan, dan jumlah pengamatan di setiap pohon. Selanjutnya yaitu segmentasi, di mana segmentasi adalah proses membagi orang atau produk ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan homogen berdasarkan kesamaan karakteristik. Ciri dari segmen yang baik adalah homogen di dalam kelompok, kemudian berbeda jelas dari segmen lain. Kemudian contoh praktisnya adalah permainan Rummikub. Ubin hanya dapat atau hanya bisa masuk ke satu kelompok dalam satu waktu, mirip dengan segmentasi yang saling eksklusif. Kemudian strategi segmentasi berbeda antara pemain dan dapat berubah secara permainan. Kemudian untuk segmentasi bisnis, banyak perusahaan menggunakan segmentasi untuk pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kemudian untuk manfaat segmentasi, memungkinkan model prediktif yang lebih akurat untuk setiap segmen, membantu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan segmen. Kemudian analisis cluster, yaitu pengelompokan, ada proses mengorganisasi objek ke dalam kelompok atau cluster yang serupa satu sama lain berdasarkan karakteristiknya, tanpa membedakan variabel dependen dan independen. Tujuannya yaitu memaksimalkan kesamaan dalam satu cluster, kemudian meminimalkan kesamaan antar cluster, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dan memudahkan analisis data. Kemudian, apa saja manfaat dari analisis cluster ini, yaitu segmentasi pasar, analisis bisnis, pemetaan wilayah, computer vision, reduksi dimensi, dan mengatasi multilinearitas pada data besar. Kemudian pada analisis cluster ini terdapat jenis pengelompokannya. Yang pertama yaitu tanpa pengawasan, tidak ada variabel target. Kemudian semi-supervised, yaitu menggunakan data tanpa label tambah informasi tambahan. Kemudian terbimbing
ada variabel target mencari cluster dengan kepadatan probabilitas tinggi sesuai kelas. Kemudian untuk ukuran jarak atau metrik, jarak antar objek dibagi menjadi jarak Euklidean, yaitu jarak geometris terpendek antara dua objek di ruang multidimensi, cocok untuk klaster yang berbentuk bola. Kemudian jarak Manhattan atau blok kota, yaitu jumlah jarak sepanjang setiap dimensi, kurang sensitif terhadap outlier dan menghasilkan klaster berbentuk berlian. Kemudian yang terakhir yaitu kesamaan kosinus. Untuk mengukur sudut kosinus antara dua objek, sering digunakan untuk data transaksi. Untuk mengevaluasi pengelompokan, untuk menilai evaluasi hasil clustering untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, membandingkan algoritma dan mengukur konsistensi hasil. Kriteria evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi internal menggunakan data yang sama dengan clustering, fokus pada kesamaan dalam cluster, dan perbedaan antar cluster. Kemudian untuk kriteria eksternal, menggunakan data atau label yang cluster pisah untuk mengukur seberapa representatif cluster terhadap kelas sebenarnya. Kemudian untuk cek contoh metrik internal yaitu Davis-Bardeen Index atau DBI untuk mengukur rasio antar jarak intra-cluster dan inter-cluster. Nilai DBI yang lebih rendah menunjukkan cluster yang lebih kuat. Kemudian yang kedua yaitu silhouette coefficient untuk mengukur seberapa mirip objek dengan cluster sendiri dibanding cluster lain. Nilainya mendekati 1, berarti cluster tersebut baik. Penggunanya untuk membantu memilih jumlah cluster yang terbaik dan membandingkan dengan performa clustering. Sekian dari saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, mohon izin Pak. Perkenalkan saya Iga Reza Nardisyoda Putra dari kelompok 1. Kali ini akan melanjutkan presentasi teman saya mulai dari jumlah cluster pada chapter 6 mengenai segmentasi. Dalam metode clustering tanpa pengawasan seperti K-means ini, salah satu tantangan utamanya adalah menentukan jumlah cluster yang optimal. Kita tidak bisa menebak-nebak, kita membutuhkan metrik objektif. Disinilah CCC, Cubic Clustering Criteria, dan juga metode baru seperti ABC atau Align Blocks Criteria berperan penting. ABC menggunakan distribusi referensi simulasi untuk memberikan gambar visual, titik-titik data, dan membantu mengidentifikasi jumlah cluster yang masuk akal. Hal ini membantu kita saat kita hendak melakukan segmentasi pasar atau perilaku pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu algoritma K-means. Ini adalah metode pengelompokan yang sederhana dan juga efisien. Dimulai dengan memilih cluster K, lalu menentukan titik-titik tengah, menghitung ulang hingga konvergen. Kelebihannya kecepatannya, namun juga ada kelemahannya seperti harus menentukan K di awal dan potensi terjebak pada lokal minimum. Selanjutnya yaitu pengelompokan hierarkis. Berbeda dari K-means, metode ini tidak memerlukan penentuan jumlah cluster di awal. Ada dua kelompok di sini, ada dua pendekatan, yaitu yang pertama bottom up atau aglomeratif atau pemusatan, dan juga top down atau disebut dengan divisif atau penyebaran. Pendekatan ini cocok jika kita ingin menganalisis struktur data yang kompleks dan juga berlapis-lapis, seperti dalam studi perilaku konsumen atau data genetik. Untuk selanjutnya, yaitu profil cluster. Setelah cluster terbentuk, langkah berikutnya itu adalah menganalisis profil cluster. Di sini kita melihat ciri khas masing-masing cluster. Ada usia, pendapatan, dan variabel lainnya.
dengan memahami profil ini, kita juga bisa menyusun strategi khusus, misalnya kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan demografi setiap klaster. Untuk selanjutnya, yaitu chapter 7, yaitu Incremental Response Modeling, ARM, atau model respon incremental. Untuk bab ini, model incremental response modeling itu sangat berguna dalam pemasaran, khususnya saat kita memberikan kupon kepada pelanggan. IRM ini sebenarnya membantu kita menjawab siapa yang akan membeli produk ini hanya jika diberi kupon. Karena jika seseorang memang sudah akan membeli, kupon ini justru jadi pemborosan. ERM ini bertujuan mengidentifikasi mereka yang hanya bereaksi karena ada insentif. Nah, selanjutnya yaitu membangun model respon. Langkah awal dalam membangun model ERM adalah membagi pelanggan ke dalam dua kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan. Lalu dibandingkan hasilnya. Tujuannya adalah fokus pada kelompok yang benar-benar berubah perilakunya karena kupon. Dengan pendekatan ini, kita bisa menghemat anggaran pemasaran dan juga meningkatkan ROI karena kita tidak lagi menyasar semua orang secara sembarangan. Kemudian, mengukur respon incremental. Cara tradisional atau pendekatan tradisional dalam mengukur respons incremental itu menggunakan perbedaan antara model prediktif, perlakuan, dan juga kontrol. Untuk pendekatan terbaru, ini memperlihatkan penggunaan teknik outlier dan model seperti One Class SVM. Kita melatih model hanya dengan data dari kelompok kontrol dan validasi menggunakan kelompok perlakuan. Individu yang menyimpang dari kelompok kontrol tapi mirip dengan kelompok perlakuan bisa jadi adalah respon incremental yang dimana tepat untuk ditargetkan. Nah, dengan pendekatan ini seperti ditunjukkan pada dalam simulasi dengan 1.300 responden, kita bisa mengidentifikasi lebih banyak pembeli incremental dengan lebih sedikit biaya. Model ini terbukti efektif dan efisien, memberikan pengaruh nyata pada keputusan bisnis dibandingkan memberikan kupon ke semua orang. Nah, untuk pendekatan ini jelas selektif, jadinya lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu time series data mining, atau penambangan data deret waktu. Nah, wilayah responden dari kelompok kontrol lingkaran besar pada gambar 7.3 itu bisa memproyeksikan ke kelompok perlakuan. Dengan wilayah ini kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang membeli karena kupon, seperti gambar pada 7.4 berikut. Nah, di gambar 7.5 ini menunjukkan hasil implementasi praktik dalam simulasi 1.300 responden terhadap penawaran kupon. Nah, dengan pendekatan IRM ini, seperti ditunjukkan pada simulasi tadi dengan 1.300 responden, kita bisa mengidentifikasi lebih banyak pembeli incremental dengan lebih sedikit biaya. Model ini terbukti efektif dan efisien, memberikan pengaruh nyata pada keputusan bisnis dibandingkan memberikan kupon ke semua orang. Pendekatan selektif ini bisa lebih menguntungkan. Lanjut ke chapter berikutnya, yaitu chapter ke-8, yaitu time series data mining atau penambangan data deret waktu. Untuk data deret waktu ini biasanya kita temui di penjualan harian ya, atau traffic website yang sangat banyak, sangat melimpah. Time series data mining ini memungkinkan kita untuk mendeteksi pola musiman, tren, atau perilaku-perilaku abnormal secara otomatis. Ini penting dilakukan untuk banyak aplikasi seperti ramalan cuaca,
pemeliharaan prediktif, dan juga deteksi penipuan. Nah, untuk reduksi dimensi ini, karena data waktu itu bisa sangat besar dan sangat banyak, kita membutuhkan teknik reduksi dimensi seperti PAA ya, atau Piecewise Aggregate Approximation, atau juga DFT atau Discrete Fourier Transform. Tujuannya itu untuk meringkas data tanpa kehilangan pola utama, yang menjadi sangat penting karena untuk mempercepat analisis dan mengurangi beban komputasi. Selanjutnya itu mendeteksi pola. Dalam deteksi pola ini kita bisa mencari anomali dalam suatu atau banyak seri waktu. Misalnya seperti mendeteksi penipuan ya pada perusahaan kartu kredit. Nah, ini digunakan time series data mining untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan dengan membandingkan pola historis. Di bidang teknik, kita bisa mendeteksi kerusakan mesin sejak dini berdasarkan pola sensor. Nah, untuk peramalan produk baru ini memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam analitik, yang salah satunya yaitu meramalkan permintaan produk baru yang belum punya data historisnya. Dengan membandingkan data dari waktu yang serupa, kita bisa memperkirakan pola permintaan di awal. Hal ini berguna dalam pengambilan keputusan, peluncuran produk, dan juga pengelolaan stok. Nah, terdapat satu studi kasus dari Nike plus full band yang digunakan oleh penulis dalam penerapannya untuk pada penambangan data dari waktu atau time series data mining. Nah, untuk perangkat ini mencatat aktivitas harian secara real time. Bisa dilihat dari grafik-grafiknya, ini ada gambar-gambar aktivitas-aktivitas penulis, indeks musiman tingkat aktivitasnya menit ke menit selama 13 bulan. Ini ada suatu lonjakan pada awal-awalnya dengan lonjakan di awal tahun baru dan komitmen untuk lebih aktif. Ada juga pada bulan Mei mungkin terdapat lonjakan yang tinggi karena cuaca panas, jadi penulis berolahraga dan juga lain sebagainya. Nah, ini juga terdapat pola rata-rata kalori yang terbakar selama 2 bulan. Ada juga perbandingan-perbandingan dari baseline-nya terhadap suatu tanggal. Dalam hal ini, kalau gambar 8.4 itu dengan tanggal 1 Mei, gambar 8.5 dengan 29 April yang juga terlihat berbeda. Baik, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.